Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Sindiarti, NIM 110219404 dari kelas EL 4303. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artikel yang berjudul Pembangkit Listrik Tenaga Biogas. Saya di sini sebagai orang pertama akan menyampaikan materi mengenai pendahuluan. Seperti yang tertera dalam slide, bahwa materi pendahuluan terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua batasan masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan, dan yang kelima merupakan metode penyusunan. Baik teman-teman, langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Seperti yang tertera dalam slide, teman-teman tahu sendiri bahwa energi listrik merupakan energi yang sangat penting keberadaannya. Di era sekarang ini, energi listrik dibutuhkan dalam bidang industri ataupun rumah tangga, karena kebanyakan alat-alat elektronik sekarang ini sudah menggunakan energi listrik. Sedangkan energi listrik sendiri yaitu energi yang berasal dari sumber daya tidak terbarukan yang semakin tahun semakin menipis. Sedangkan kebutuhan akan energi listrik sendiri semakin tahun semakin meningkat. Di Indonesia sendiri, energi listrik belum dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya sampai ke pelosok daerah. Buktinya masih banyak daerah-daerah yang belum menggunakan energi listrik sampai saat ini. Banyak kasus mengenai bagian dan pemadaman listrik secara bergilir di beberapa daerah. Kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya keterbatasan PLN dalam mensuplai energi listrik ke masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pembangkit listrik yang tidak sebanding dengan konsumsi listrik yang sangat banyak. Upaya menambah pembangkit listrik tenaga alternatif sudah dilakukan pemerintah dari jauh-jauh hari. Hal tersebut dilakukan semata-mata agar kelestarian energi listrik tetap terjaga demi generasi kedepannya. Oleh karena itu, kelompok kami membuat inovasi baru untuk meningkatkan energi listrik dengan adanya pembangkit listrik tenaga biogas. Bagian kedua yaitu batasan masalah. Seperti yang tertera dalam slide, batasan masalahnya yaitu yang pertama, kelompok kami hanya membahas biogas dari kotoran sapi. Dan yang kedua yaitu kelompok kami hanya menggunakan biogas untuk pembangkit listrik. Selanjutnya yaitu bagian yang ketiga, seperti yang tertera dalam slide juga, di bagian ketiga yaitu rumusan masalah. Di rumusan masalahnya sendiri yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan biogas, yang kedua yaitu bagaimana cara membuat biogas, dan yang ketiga yaitu bagaimana cara mengubah biogas menjadi energi listrik. Kita lanjutkan ke bagian yang keempat yaitu tujuan. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan mengenai biogas, yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan cara membuat biogas, dan yang ketiga yaitu untuk mendeskripsikan pengubahan biogas menjadi energi listrik. Oke, yang terakhir teman-teman yaitu metode penyusunan. Seperti yang ada dalam slide, metode penyusunan yang kelompok kami pakai yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu objek secara sistematis dengan fakta-fakta yang ada di sekitar. Itu merupakan penjelasan dari bagian pendahuluan yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Ramdhani dengan NIM 110219401 dari kelas EL 4303 Telkom University. Di sini saya akan mempresentasikan pemanfaatan biogas sebagai pembangkit tenaga listrik. Saya di sini sebagai orang kedua tentu saja akan melanjutkan bab kedua yaitu kajian pustaka. Mari langsung saja ke yang pertama, pengertian biogas. Apa itu biogas? Biogas merupakan gas yang dihasilkan dari aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik, yaitu kotoran manusia, kotoran hewan, limbah, sampah, yang kandungan utamanya adalah metana dan karbon dioksida. Lalu ada manfaat biogas. Manfaat biogas di sini dibagi menjadi 4 bagian dari pertanian, ekonomi, lingkungan, dan energi. Dari yang pertanian, manfaat pertamanya adalah mengurangi kebutuhan dan biaya pupuk konvensional. Lalu dari segi ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan bagi petani-petani yang keadaannya sedang kurang bagus atau sedang susah di lahan pertaniannya sendiri. Lalu di energi,
di sini menghasilkan daya yang fleksibel dan dapat diandalkan selama 24/7, yaitu bisa saja setiap hari. Lalu dalam lingkungan dapat mengontrol perkecambahan gulma dan mengurangi penggunaan herbisida. Lalu menangkap dan menggunakan metana gas rumah 21 kali lebih buruk dari CO2. Lalu ke selanjutnya, ini adalah contoh manfaat dari biogas tersebut. Lalu kita akan lanjut ke cara membuat biogas. Bagaimana? Di sini diperlihatkan kotoran sapi akan masuk ke dalam alat di sini. Alat inilah yang akan membuat nantinya menjadi biogas tersebut. Untuk proses penguapannya, fermentasi kotoran sapinya bisa dijadikan sebagai pupuk. Dan hasil gas yang ditangkap di alat ini bisa dijadikan kompor gas atau untuk dijadikan energi listrik juga. Baik. Lalu cara biogas dapat menjadi energi listrik. Di sini diperlihatkan di nomor 1 itu kaudang, di mana di sini adalah tempat kotoran sapi akan masuk. Nah, di sini dialiri air agar bisa masuk ke sini. Setelah itu diendap dan menyatu dengan cairan. Setelah itu, yang untuk pupuknya sama seperti tadi dipisahkan, dan yang hasil gasnya dimasukkan ke penampung gas bio agar didistribusi supaya bisa menjadi gas lagi untuk kompor, api dan sebagainya, dan mengalirkan aliran listrik kepada genset dan nantinya bisa menjadi energi listrik dan membantu siapapun yang kekurangan energi listrik dengan biogas tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Bahrullah dengan NIM 1102194109109 dari kelas EL4303. Di sini saya akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Pemanfaatan biogas sebagai pembangkit listrik. Di sini saya sebagai orang ketiga, yaitu menjelaskan bagian analisis. Bisa dilihat pada PowerPoint tersebut. Yang pertama, pengertian biogas. Pada penyusunan kali ini, kami akan menyajikan data yang diperoleh dengan lengkap yang telah dilakukan pada objek penelitian, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ada di sekitar. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami dapat menganalisis bahwa biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik seperti kotoran hewan, manusia, dan limbah domestik atau rumah tangga. Yang kedua, cara pembuatan biogas. Biogas pada saat ini menjadi salah satu opsi alternatif dalam pengolahan limbah kotoran peternakan. Salah satunya kotoran sapi. Bisa dilihat pada PowerPoint tersebut, pembuatan biogas itu sendiri dilakukan oleh mikroba pada situasi anaerob yang meliputi 3 tahap. Yang pertama tahap hidrolisis, yang kedua tahap pengasaman, dan yang ketiga tahap metanogenik, yaitu tahap hidrolisis. Tahap hidrolisis merupakan tahap penguraian senyawa kompleks atau senyawa rantai panjang seperti lemak, protein, karbohidrat menjadi senyawa sederhana. Yang kedua yaitu tahap pengasaman. Tahap pengasaman ini merupakan tahap di mana komponen monomer yang telah terbentuk pada tahap hidrolisis akan menjadi bahan makanan bagi bakteri pembentukan asam. Dan yang terakhir adalah tahap metanogenik. Tahap metanogenik ini merupakan tahap proses pembentukan gas metana yang menjadi zat dasar yang dikandung oleh biogas sebagai energi alternatif. Ketiga tahap itu merupakan tahap pembentukan biogas. Yang ketiga yaitu proses pengubahan biogas menjadi energi listrik. Biogas mengandung energi kimia dalam bentuk gas metana atau CH4. Gas ini adalah bagian utama dari biogas dan mudah terbakar. Metana terdiri dari sejumlah besar atom hidrogen dan karbon. Energi disimpan dalam atom-atom ini dan akan menjadi bebas jika gasnya dibakar. Setelah
gasnya terbakar, maka akan menghasilkan energi panas. Energi panas dengan bantuan generator diubah menjadi energi listrik. Itulah proses pengubahan biogas menjadi energi listrik. Energi di dalam biogas tergantung kandungan metana dalam biogas. Apabila semakin tinggi kandungan metana dalam biogas, maka semakin tinggi pula kandungan energi. Baik, bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Alan Jarvi Janarko dengan NIM 11021941111. Saya akan menjelaskan bagian penutup dari pemanfaatan biogas sebagai pembangkit listrik. Kesimpulannya adalah biogas merupakan gas hasil fermentasi organik. Terdapat 3 tahapan dalam pembentukan biogas. Yang pertama adalah tahap hidrolisis, tahapan kedua adalah pengasaman, dan ketiga adalah metanogenik. Dan dari 3 tahapan tersebut terbentuklah gas bernama gas metana. Gas metana ini dapat menggerakkan turbin generator, dan dari turbin generator ini terciptalah energi listrik. Saran kepada pemerintah: untuk mengatasi bau yang tidak sedap yang dihasilkan dari proses pembentukan biogas tersebut, pemerintah disarankan untuk menyediakan lokasi di sekitar tempat pembangkit tersebut dengan radius 5 km dan ditanami pohon yang berguna untuk menetralisir dari bau yang diciptakan oleh proses fermentasi biogas. Yang kedua adalah sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah disarankan untuk bersosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang kegunaan dari sampah organik dan untuk mencegah kekurangannya bahan baku. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.